Indonesia merespons serangan Iran ke Israel. Jokowi pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sinyal pertemuan Prabowo Megawati terjadi dalam waktu dekat. .580 anggota DPR resmi dilantik. Halo pemirsa Sinpo TV, senang sekali rasanya kami hadir dengan informasi yang kami rangkum dalam Sinpo Sepekan. Bersama saya Dewa Manik, simak informasinya untuk Anda. Dan informasi utama kita pemirsa, pasca serangan Israel ke Lebanon, militer Iran ini menghujani langit kota Tel Aviv yang juga dengan ratusan rudal balistik hipersonik. Dan di mana Perdana Menteri Israel ini mengecam tindakan Iran serta akan melakukan serangan balasan ke depannya. Lantas bagaimana situasi konflik ini ke depannya? Berikut informasinya. Konflik berkepanjangan terus hadir di kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Beberapa waktu lalu, militer Iran berhasil memenuhi sumpahnya untuk membalas serangan Israel sesaat setelah kematian pemimpin Hamas dan Hizbullah. Melalui rekaman video dari sosial media, tampak langit Israel berhasil dihujani lebih dari 180 rudal balistik hingga hipersonik. Ratusan rudal tersebut ditembakkan usai tindakan keji sebelumnya yang dilakukan militer Israel, IDF, dengan cara menginvasi Lebanon serta menargetkan infrastruktur Hizbullah. Namun dalih target Israel dialihkan dengan membombardir berbagai fasilitas sipil seperti kamp pengungsi serta meluluh lantahkan markas besar kelompok Hizbullah. Serangan ini menyebabkan berbagai orang penting kelompok Hizbullah tewas. Kendati demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyorot serangan yang dilakukan oleh Iran dapat digagalkan dengan mudah berkat sistem pertahanan udara Iron Dome negara tersebut. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. Usai konflik yang saling serang ini, sejumlah sumber menyebut bahwa pihak Israel akan mendeklarasikan perang fase baru ke depannya meskipun melibatkan banyak negara di kawasan Timur Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, pemerintah Indonesia merespon eskalasi serangan yang akan diluncurkan militer Iran ke beberapa titik di negara Israel kemarin. Atas peristiwa ini, Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri guna meredam kemungkinan eskalasi secara masif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, menyampaikan keprihatinan yang saat ini tengah terjadi di kawasan Timur Tengah. Serangan Iran terhadap Israel menjadi berkecamuk pasca serangan mematikan tentara Israel IDF di Lebanon beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Roy khawatir bahwa eskalasi ini dapat memberikan potensi perang dengan skala yang lebih besar lagi akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB di New York lalu. Mewakili Indonesia, Kemlu turut mendesak seluruh pihak untuk menahan diri atas peristiwa ini. Atas peristiwa tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB agar dapat mengadakan pertemuan intensif dan lugas guna meredam ketegangan yang kian tak terbendung di Timur Tengah. Adapun keselamatan warga negara Indonesia, WNI yang sedang berada di kawasan konflik sedang dalam tahap evakuasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di kawasan tersebut. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Lebih lanjut, pemerintah akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh perwakilannya di kawasan konflik guna memastikan keselamatan WNI ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca invasi Israel atas Lebanon pekan lalu, puluhan warga negara Indonesia di Lebanon sedang dievakuasi untuk meminimalisir adanya serangan tambahan. Hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri belum memberikan konfirmasi terkait kapan warga negara Indonesia tiba di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan perkembangan terkini warga negara Indonesia yang berada di Lebanon sedang dalam proses evakuasi melalui jalur darat melewati kawasan Suriah hingga nantinya akan tiba di Indonesia. Sebanyak 20 hingga 25 WNI asal Lebanon dievakuasi buntut tindakan keji militer Israel ke Lebanon pekan lalu yang menewaskan ratusan orang. Di samping itu sejumlah WNI memilih untuk tetap berada di Lebanon karena adanya urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Adapun langkah yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia pada tragedi Lebanon, seperti melakukan koordinasi intensif dengan kedutaan besar yang ada di negara tersebut, serta negara kawasan lainnya untuk menjangkau informasi yang akurat terkait WNI yang berada area konflik. Proses evakuasi yang dijalankan melalui darat, pemerintah belum dapat memastikan waktu tiba seluruhnya WNI di Indonesia nantinya. Penggunaan jalur darat ini tempuh karena penerbangan di kawasan tersebut dilakukan sistem buka tutup dan sangatlah dinamis. Maka demikian pemerintah akan menggunakan kesempatan yang lebih cepat dan akurat melalui jalur udara. Ruang udara beberapa negara di wilayah tersebut mengalami buka tutup. Jadi kita akan lihat pokoknya kesempatan terakhir penerbangan dapat dilakukan tentunya akan kita lakukan lebih cepat, lebih baik. Jadi sekali lagi karena situasi yang sangat dinamis di lapangan, ruang udara bisa dibuka kemudian ditutup lagi. Beberapa hari yang lalu ruang udara di atas Jordan juga ditutup kemudian dibuka lagi, jadi sangat dinamis dan kita akan terus memantau perkembangan ini. Dari Jakarta, Max Zahra, juru kamera Azizul, tim liputan Simpo TV melaporkan. Dan informasi kita lanjut di mana konflik di Timur Tengah kian memanas usai militer Israel kembali melancarkan serangannya ke ibu kota Lebanon, Beirut, yang juga pada Kamis 3 Oktober 2024 dini hari. Kapuspen ini TNI Maijen Haryanto mengatakan prajurit TNI yang bertugas di Lebanon saat ini masih bertugas seperti biasa dan dipastikan siap apabila diminta mengevakuasi warga negara Indonesia. Kapuspen TNI Maijen Haryanto menjelaskan TNI masih menunggu arahan dari Kementerian Luar Negeri untuk membantu evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Hal itu disampaikan Haryanto terkait krisis kemanusiaan imbas serangan yang dilakukan oleh Israel dalam beberapa waktu. Haryanto menegaskan prajurit TNI yang saat ini tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon dalam kondisi baik dan masih bertugas seperti biasa. Lebih lanjut, Haryanto memastikan tidak ada prajurit TNI yang mengalami luka akibat serangan yang dilakukan Israel di wilayah Lebanon. Sedikit saja, TNI untuk penugasan Lebanon saat ini bertugas seperti biasa, seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI. Kemudian kita juga yang berada di home base siap untuk menjemput atau mengawal apabila terjadi suatu hal di sana. Tapi itu pun harus seizin Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga harus seizin Komander UNIFIL yang di sana. Ini harus secara bertahap. Tetapi yakinlah bahwa penugasan di sana sampai dengan sekarang masih dilaksanakan seperti biasa. Itu aja, terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sinpo Sepekan dan kita lanjut informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan ini menyebarkan sebanyak 769 unit alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpal-Hankam ini kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan nantinya Alpal-Hankam tersebut nantinya akan diberikan dan juga akan diberikan kepada 3 matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebanyak 769 unit alat peralatan pertahanan dan juga keamanan atau Alpal-Hankam diserahkan langsung oleh Kementerian Pertahanan secara simbolis melalui Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Penyerahan kendaraan pertahanan dan juga keamanan diterima langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut didampingi oleh Kepala Staf 3 Matra TNI. Alpal-Hankam yang diserahkan diantaranya berupa kendaraan tempur, kendaraan taktis, kendaraan khusus, sepeda motor listrik, kendaraan operasional hingga kendaraan angkutan pasukan. Dari 769 unit Alpal-Hankam yang dibuat PT Pindad yang diserahkan, diantaranya 23 unit Panzer Pandur, 8 unit tank Harimau, 9 unit Panzer Anoa. TNI telah menerima alat peralatan pertahanan keamanan dari pemerintah. Dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan, yaitu berupa kendaraan, panser, tank, kendaraan lainnya sejumlah 769 unit. Dan ini akan nanti diserahkan kepada, distribusikan kepada TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan target pengembangan klaster pertanian modern di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Tengah. Di lokasi tersebut nantinya akan disiapkan lahan sekitar 500.000 hektar yang dapat digarap petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku diminta Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto membangun pertanian modern. Menurutnya saat ini tengah dilakukan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Mentan menetapkan target pengembangan klaster pertanian modern di beberapa daerah strategis, termasuk Kalimantan Tengah, di mana di lokasi tersebut akan disiapkan lahan sekitar 500.000 hektar yang dapat digarap petani dan diklaim menghasilkan minimal 2 kali panen dengan produktivitas 5 ton per hektar. Mentan menjelaskan sebuah mimpi besar untuk bisa menyetop impor, serta terciptanya swasembada pangan di Indonesia. Hal tersebut ditargetkan paling lambat akan selesai dalam 3 tahun. Kami akan membangun klaster, 500 ini klaster. Apa klasternya? Klaster ini adalah klaster pertanian modern sejajar dengan negara maju seperti Amerika, Brasil, Korea Selatan, Taiwan, yang sudah maju pertaniannya, Jepang. Itu sejajar. Mulai dari hulu, hilir, itu menggunakan teknologi tinggi. Tak hanya itu, cetak sawah disiapkan untuk mendorong produktivitas para petani dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi Presiden Joko Widodo meresmikan 27 Inpres Jalan Daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Oktober kemarin. Dan Presiden Jokowi ini menekankan pentingnya infrastruktur agar jalan di mana mobilitas barang dan juga orang ini lebih lancar lagi. Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jalan merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang ataupun mobilitas orang, serta pengiriman logistik dapat lebih lancar. Presiden Jokowi menjelaskan, di Provinsi NTT sendiri untuk tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan dengan panjang sekitar 217 km.
Presiden Jokowi berharap nantinya seluruh jaringan jalan di Provinsi NTT akan menjadi lebih baik lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perbaikan jalan, pembangunan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan impres jalan daerah yang menelan anggaran 737 miliar rupiah pada sore hari ini saya akan diresmikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dengan agenda kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo mengemukakan pentingnya pengembangan serta sentra ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia sebagai representasi kemajuan Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden usai meresmikan 7 pos lintas batas negara PLBN. Maksud kami PLBN ini terpadu Indonesia di Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kepala negara melakukan peresmian di PLBN Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa perbatasan mewakili wajah Indonesia. Tak hanya itu, PLBN juga merupakan representasi dari kemajuan Indonesia di depan negara lain. Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun. Dan juga ini merupakan representasi dari kemajuan negara kita, representasi dari kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai buffer zone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan. Dari 2015 sampai 2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara. 7 PLBN dibangun di 2015-2019 dan 8 PLBN dibangun 2020 sampai 2024. Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, dengan total biaya 1,3 triliun rupiah. Jokowi menegaskan pembangunan PLBN dengan anggaran besar tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi warga Indonesia yang melintasi perbatasan dan meningkatkan keamanan perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru. 7 PLBN terpadu yang tersebar di NTT, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan. Merupakan usaha pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memimpin dan bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur, di mana upacara ini sebagai upacara terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia yang turut didampingi beberapa pejabat lainnya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur pada 1 Oktober 2024. Jokowi yang tiba di lokasi upacara pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas biru gelap turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta pejabat lainnya. Rangkaian upacara dimulai dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran dan laporan Komandan Upacara, Kombes Pol I Ketur Gede Adi Wibawa kepada Presiden Jokowi.
Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, naskah pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti, serta ikrar oleh Ketua DPR Puan Maharani. Upacara pun ditutup dengan doa oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Selain upacara, Presiden Jokowi dan Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau sumur lubang buaya sebelum meninggalkan lokasi. Sebagai informasi, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang berdiri teguh. Peringatan ini juga sebagai tanda penghormatan untuk para pejuang yang gugur pada peristiwa G30 SPKI dalam mempertahankan Pancasila. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi berikut ini. Pemerintah merilis sistem peringatan dini kebencanaan terbaru untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat di wilayah yang mengalami bencana. Dan pengelolaan sistem ini diperkirakan menelan biaya operasional sekitar Rp1 miliar per tahunnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi resmi meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan atau SNPDK sebagai bentuk pembaharuan dalam menanggulangi adanya bencana di Indonesia. Sistem ini nantinya akan didata oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan setelah itu disiarkan oleh Kominfo melalui notifikasi bencana di gawai hingga televisi. Dalam pernyataannya pada jumpa pers di Gedung Kominfo Jakarta, Budi Ari menjelaskan bahwa sistem ini berupa early warning system yang mengintegrasikan sistem kebencanaan lingkup kementerian, lembaga, daerah, serta televisi swasta maupun negeri. Kementerian Kominfo telah membangun sistem penyampaian informasi kebencanaan berupa Early Warning System atau EWS yang mengintegrasikan sistem kebencanaan kementerian, lembaga, daerah, KLD, penyedia informasi bencana dengan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran. Sistem EWS TV Digital memiliki dua fitur utama, yakni pertama, EWS Kominfo telah bekerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler melalui pengiriman SMS Blast kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, sistem tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan kriteria seperti penggunaan set-top box yang standarisasi Kominfo. Selain itu, pemerintah juga turut bekerja sama dengan Jepang melalui JICA berupa hibah teknologi Disaster Prevention Information System. Adapun pemerintah memperkirakan sistem ini akan menelan biaya operasional sekitar 1 miliar. Budi Ari berharap dengan terbitnya sistem ini dapat mempermudah koordinasi yang responsif serta meminimalisir dampak dari bencana yang akan terjadi mendatang. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul, Tim Liputan Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sangat menginginkan pertemuan antar keduanya segera berlangsung. Di mana bahkan Puan ini membeberkan dalam pertemuan tersebut nantinya akan ada menu makanan yang tersaji. Salah satunya adalah nasi goreng. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PDI Perjuangan saat menghadiri sidang paripurna penetapan pimpinan MPR 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Puan menyampaikan bahwa menu nasi goreng pernah disajikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan saat melakukan pertemuan pada tahun 2019 lalu. Saat itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertandang di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Namun saat ditanya wartawan di mana lokasi pertemuan Prabowo Mega nanti, Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut lokasi pertemuan nantinya bisa di mana saja, termasuk di kediaman Prabowo. Lebih luas, pertemuan ini nantinya akan dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Mbak, update aja Mbak soal rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, sudah ada terbaru yang bisa disampaikan? Yang terbaru semuanya beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat di saat yang tepat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Menu makanannya apa Mbak? Apakah ada nasi goreng kembali atau apa nanti? Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Arahnya 20 umur dong, Mbak?
bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati direspon positif dari berbagai pihak. Rencana pertemuan kedua tokoh politik diyakini dapat membuat stabilitas politik nasional semakin baik. Salah satu yang memberikan respon terkait hal tersebut yaitu Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menyambut baik soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang akan bertemu dalam waktu dekat. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati semakin dikuatkan dengan munculnya isu PDI Perjuangan akan merapat ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberi sinyal bahwa partainya memiliki peluang bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Said menjelaskan meski jika memang PDI Perjuangan berada di luar pemerintah, PDIP bisa saja mendukung keberlanjutan jalannya pemerintahan jika terdapat kesamaan visi dan juga misi. Said pun mengungkapkan PDIP akan menentukan sikap pada waktu yang tepat. Kalau sikap PDI Perjuangan itu nggak usah terlalu PDI Perjuangan itu akan menentukan positioningnya kapan, di mana, dan sebagainya. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah bagaimana PDI Perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PDI Perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu. Atau nggak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya pokoknya bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati. Masalah jumlah kementerian yang tidak dibatasi sesuai dengan RUU Kementerian Negara ini mau dipertanyakan masalah efektivitas dan efisiensi kerjanya nanti saat pemerintah. Kalau itu efektif atau tidaknya tentu user yang lebih tahu, presiden yang lebih tahu. Nah, kami nanti akan lihat juga di dalam praktek keseharian DPR ketika rapat kerja dengan mitra masing-masing. Kan akan kelihatan kinerjanya seperti apa. Kan tiap berkala selama 3 bulanan kan para menteri rapat kerja dengan DPR. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa
kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sinpo Sepekan dan kita lanjut informasi ini. Sebanyak 580 anggota DPR Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan terlihat mayoritas kursi anggota DPR Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 diisi dengan anggota wajah-wajah lama. Keterangan resmi KPU Republik Indonesia, sebanyak 580 anggota DPR resmi dilantik pada 1 Oktober 2024 di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dari 580 anggota, terbagi sebanyak 370 anggota DPR yang dilantik merupakan wajah lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat, yakni seperti Yasona Lauli, Ahmad Saroni, Prananda Suryapalo, hingga Edi Baskoro. Sementara 210 anggota DPR yang dilantik dari non-petahana duduk di kursi DPR diisi wajah baru dan juga beberapa artis. Mereka diantaranya Once Mekel, Uya Kuya, Melly Guslow, Ferrell Bramastya, hingga Denny Cagur. Diketahui dari 18 partai politik peserta pemilu 2024, KPU menetapkan 8 partai memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 Rahayu Saraswati mengaku bersyukur banyak wajah baru yang mengisi di parlemen, khususnya generasi muda. Dan Rahayu juga menyebutkan nantinya akan berencana membentuk kaukus parlemen muda. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Rahayu mengatakan, dalam pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ini, banyak diisi oleh generasi muda. Menurutnya, keterwakilan anak-anak muda di parlemen sangat dibutuhkan. Ia menilai bonus demografi Indonesia dari 52% generasi muda perlu didukung untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Alhamdulillah puji Tuhan pada hari ini kita sudah berhasil dan selesai lancar dilantik semua anggota DPR dan juga DPD RI yang baru. Banyak yang memang sudah wajah-wajah lama tetapi banyak juga wajah baru. Ini menyemangati kita semua, terutama bagi kita-kita yang adalah perwakilan dari mayoritas penduduk Indonesia yang adalah Gen Z dan milenial. 52% penduduk Indonesia adalah Gen Z dan milenial. Tentunya untuk anak-anak muda yang sekarang menjadi wakil rakyat belum begitu banyak, tetapi sudah terus meningkat jumlahnya. Dan sepertinya kita akan membuat kaukus parlemen muda, yaitu perwakilan dari anak-anak muda yang masih di bawah 40 tahun yang masuk di dalam generasi milenial dan juga Gen Z. Jadi harapannya banyak karena kita perlu untuk meningkatkan jumlah keterwakilan anak-anak muda di DPR karena tentunya sebagai mayoritas dari penduduk Indonesia, apalagi yang menjadi kunci untuk bonus demografi. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto hadir dalam acara pelantikan anggota DPR RI 2024 dan 2029. Momen akrab terlihat saat kedatangan Prabowo bersama dengan Jokowi berada di satu mobil kepresidenan berplat RI1 di Gedung Nusantara DPR MPR DPD Republik Indonesia. Momen kehangatan menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara DPR MPR DPD RI pada Selasa 1 Oktober 2024 terlihat spesial. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam momen tersebut. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari sisi pintu sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat kedatangan di gedung DPR, keduanya kompak menggunakan jas serta peci hitam dan juga pin bendera merah putih tepat dipasang di sebelah dada bagian kiri. Jokowi dan Prabowo berjalan beriringan disambut langsung oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar
menuju selasar Gedung Nusantara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Paripurna Perdana DPR RI resmi menetapkan pimpinan DPR untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani dan Dasko kembali dipercaya menjadi pimpinan DPR. Setelah menyampaikan hal tersebut, anggota DPR periode 2024-2029 fraksi Partai Gerindra Dasko kembali dipercaya untuk memimpin sebagai wakil ketua DPR. Keputusan tersebut diambil melalui sidang paripurna perdana DPR untuk menentukan pimpinan DPR dan fraksi di DPR untuk periode 2024-2029. Komposisi pimpinan DPR sudah ditetapkan dalam paripurna dengan dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta para wakilnya yakni Dasko, Saan Mustopa, Adis Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Diharapkan kinerja DPR ke depan dapat lebih baik dengan fokus melakukan pengawasan terhadap pemerintah sekaligus melayani masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota DPR fraksi Gerindra Dasko kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin DPR Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Dasko berkomitmen juga menuntaskan program yang belum terselesaikan sekaligus meningkatkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko kembali menduduki posisi pimpinan DPR RI untuk periode 2024-2029. Terdapat 3 hal yang disampaikan Dasko, yakni akan menyelesaikan berbagai program yang belum selesai di periode sebelumnya. Selain itu, peningkatan kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya menjadi hal yang akan difokuskan. Lebih luas, berbagai terobosan baru yang bermanfaat bagi bangsa dan negara juga akan direalisasikan guna memberi solusi tantangan ke depan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan. Yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Dari Jakarta, Muhammad Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Sultan Bakhtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Pemilihan tersebut menggunakan proses pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu dini hari yang diikuti sebanyak 151 anggota DPD. Anggota DPR RI Sultan Bakhtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD periode 2024 hingga 2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPD. Meski pada saat awal persidangan dihujani sejumlah interupsi dari para senator dan sempat dilakukan skorsing oleh Ketua Sementara DPD RI Ismet Abdullah, dikarenakan adanya perdebatan terkait mekanisme pemilihan. Adapun dari hasil pemungutan suara yang diikuti sebanyak 151 anggota DPD RI, mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni Lanyala Mataliti meraup sebanyak 56 suara. Sedangkan Sultan Bakhtiar Najamuddin meraup 95 suara. Sesuai jumlah surat suara yang telah dihitung, maka perolehan suara dari masing-masing calon paket pimpinan DPD RI sebagai berikut. 1. Calon paket pimpinan dengan Ketua AA Lanyala Mataliti sebanyak 56 suara. 2. Calon paket pimpinan dengan Ketua Pak Sultan sebanyak 95 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B, bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Dengan demikian, maka calon paket pimpinan DPD RI terpilih periode 2024-2029 adalah 1. Ketua Sultan Najamuddin. Wakil Ketua Ibu Ratu Hemas. 3. Wakil Ketua Pak Yoris. 4. Wakil Ketua Bapak Tamsil Indrum. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa
Pemirsa jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan memberikan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan dan kita lanjut informasi berikut ini. Sidang paripurna MPR Republik Indonesia resmi menetapkan 9 pimpinan MPR Republik Indonesia termasuk Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029. Sidang paripurna agenda penetapan pimpinan MPR Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 ini dihadiri oleh 545 anggota legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar pelantikan pimpinan periode 2024-2029 pada sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada 3 Oktober 2024. Rapat dipimpin Ketua MPR sementara Guntur Sasono. Ketua MPR RI dijabat oleh anggota DPR fraksi Gerindra Ahmad Muzani. Dalam memimpin lembaga tersebut selama 5 tahun ke depan, Muzani didampingi oleh 8 wakil Ketua MPR yang berasal dari perwakilan fraksi yang ada di MPR serta kelompok DPD. Para pimpinan MPR RI periode 2024-2029 ini mengucapkan sumpah dan janji jabatan sekaligus menandatangani berita acara Sumpah Pimpinan MPR RI yang diawali oleh Ahmad Muzani. Sidang paripurna itu dihadiri oleh para pimpinan DPR, DPD, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, pimpinan sementara MPR Guntur Sasono menggelar rapat gabungan bersama 8 pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu malam. Dalam rapat gabungan ini telah menyepakati usulan nama dari Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai calon Ketua MPR periode 2024 hingga 2029. Jadi teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini, tanggal 2 Oktober 2024, rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi MPR dan kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan
dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin. Namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Indonesia bisa gunakan pengaruhnya dalam mencegah eskalasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Tidak hanya itu, Muzani juga meminta Indonesia tetap berkomitmen dalam mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerukan agar pemerintah Indonesia menggunakan pengaruhnya guna mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal itu menurutnya penting dilakukan agar tidak merambat lebih luas yang memungkinkan timbulnya berbagai macam bahaya. Muzani mengatakan eskalasi di Timur Tengah terus meningkat dan meluas. Untuk itu, pengaruh yang bisa digunakan Republik Indonesia mulai dari Forum Gerakan Non-Blok, G20, APEC, hingga OKI. Tak hanya itu, bangsa Indonesia harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai komitmen yang tetap dijunjung tinggi. Karena kemerdekaan Palestina merupakan sebuah amanah sejarah yang dipikul sejarah Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kita sekarang menyaksikan eskalasi politik yang luar biasa, yakni meluasnya eskalasi politik di Timur Tengah yang memungkinkan terjadinya berbagai macam bahaya di depan kita. Karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas nama bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, kami mohon dengan hormat agar pemerintah Republik Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk mencegah agar eskalasi tersebut tidak meluas dan tidak sampai merembat kemana-mana. Meskipun kita harus mencegah terjadinya peperangan yang luas di satu sisi, tetapi di sisi lain kita juga harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah komitmen yang tetap kita junjung tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029 Ahmad Muzani mengingatkan para anggotanya untuk memenuhi prinsip moral dengan mengedepankan hidup sederhana. Menurutnya, dengan mengutamakan hidup sederhana, maka para anggota MPR dapat lebih fokus dengan nilai-nilai positif yang ada di sekitar mereka. Setelah dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029, Ahmad Muzani menyebut tugasnya ke depan bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Muzani pun mengajak para anggotanya untuk menjaga kepercayaan rakyat dengan selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh pada konstitusi. Menurutnya, hidup sederhana bukan berarti mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian, melainkan mengajarkan manusia untuk menghargai suatu hal yang telah dimiliki. Hidup sederhana adalah sebuah cara bagaimana kita itu bisa menikmati atas apa yang sudah diberikan oleh bangsa dan negara, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah kepada kita, sehingga itu bisa menjadi sebuah cara kita dalam laku dan perilaku kita sehari-hari. Itu tidak mengingatkan para anggota untuk tidak bermewah-mewahan begitu Pak? Itu ditujukan ke siapa Pak? Maksudnya ada fenomena private jet belakangan. Hidup sederhana itu adalah sebuah cara bagaimana kita mensyukuri atas apa yang harus kita nikmati dan kita syukuri atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Peringatan untuk tidak pakai barang mewah juga mungkin? Ya pokoknya kita nikmati, ya kita mensyukuri, menikmati. Tadi ada penjelasannya dan saya kira itu saya tidak bermaksud untuk menyampaikan kepada siapapun, tapi mengingatkan kepada seluruh kita semuanya. Pak, komitmen ke depannya Pak sebagai Ketua MPR baru? Komitmen Bapak ke depannya? Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga dengan teman-teman wakil ketua dan anggota MPR yang ada untuk tetap menjaga kesatuan dan itu adalah harga mati agar persatuan, kesatuan, kebersamaan, kegotong royongan harus tetap kita jaga dalam situasi dan kondisi apapun, karena ini adalah sesuatu yang harus kita jaga sebagai sebuah prasyarat agar pembangunan bisa jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Komedian Alfiansa Bustani atau yang akrab disapa dengan Komeng ini resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Saat diwawancarai secara eksklusif bersama Simpo TV, Komeng tak henti-hentinya mengeluarkan aksi lucunya. Salah satunya adalah mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di gedung parlemen.
Terdapat momen unik dalam pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024-2029. Salah satunya berasal dari komedian kondang Alfian Syah Bustami alias Komeng yang baru saja resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI pada Selasa 1 Oktober 2024. Detik-detik jelang pelantikan, layar yang berada di ruang rapat paripurna menampilkan wajah Komeng yang tengah duduk mengenakan jas hitam serta dasi merah. Lantas sejumlah anggota dewan yang berada di dalam ruangan spontan meneriakan slogan khas Komeng, yaitu Uhuy. Menanggapi hal itu, Komeng menyampaikan dirinya biasa saja, bahkan berkelakar dengan mengaku merasa senang karena dirinya tidak diteriaki maling. Selain itu, Komeng juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan Hari Komedi usai terpilih menjadi senator periode 2024-2029. Bisa dijelaskan nggak nih perasaannya gimana nih udah dilantik sebagai anggota DPD RI ini? Saya nggak punya perasaannya. Ya gimana, senang kah? Atau gimana nih? Ya sesuatu aja. Orang baru menginjak pertama kali. Gimana kesana nih dari Bang Komeng sendiri? Kan katanya pertama kali menginjak gedung Senayan nih, gimana nih? Kalau nginjak sih, kalau nginjak secara ya enggak ya, karena ini saya yang bangun kan. Itu zaman Bung Karno. Karena gedung saya juga kan dekat itu di sebelah GBK Gelora Bung Komeng. Jadi Bang, targetnya apa sih Bang di DPD nanti? Targetnya yang pertama Hari Komedi. Yang kedua seni hiburan untuk masyarakat diberikan secara gratis. Bang Komeng, tadi kan juga pas pelantikan tadi kan pas di muka Bang Komeng sendiri kan pada teriak uhu, ini gimana dari reaksi Bang Komeng sendiri? Nggak apa-apa, saya senang daripada muka saya nongol teriak maling. Ya, maaf ya, udah mau mulai. Oke, baik, terima kasih Bang Komeng. Terima kasih Bang Komeng. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Anggota DPR 2024 hingga 2029 Jamaluddin Malik ini mengenakan kostum Ultraman ke gedung DPR menjelang dilantik sebagai anggota DPR 2024 hingga 2029. Jamaluddin menjelaskan alasannya memilih kostum Ultraman sejak masa kampanye dan berikut informasi wawancara reporter Jihan Nabila dan juru kamera Rona Bayu dengan sosok Ultraman di gedung DPR. Ya baik Vesti dan juga Tiara, memang untuk hari ini memang baru saja tadi telah ditetapkan pimpinan DPR RI yang baru periode 2024-2029 dan kini saat ini saya juga sudah bersama dengan Jamaluddin Malik dari anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 2 fraksi Partai Golkar. Selamat malam Pak Jamaluddin. Selamat malam Mbak. Oke. Pak, ini tadi kan pagi kita lihat juga ini kan Bapak ini memakai baju kostum Ultraman ini berbeda sendiri, tidak memakai baju formal dari yang lainnya. Ini tuh ceritanya seperti apa sih nih Pak? Jadi karena saya tidak punya uang, jadi saya memilih waktu kampanye itu menggunakan cara-cara kreatif. Nah, pengenalan kampanye itu macam-macam, cuman rata-rata menghabiskan banyak biaya. Nah, kita membuat kampanye dengan metode yang sangat murah, dengan mensiasati aturan yang ada di KPU. Jadi aturan yang ada di KPU itu, kertas suara itu tidak ada fotonya. Jadi saya berpikir ngapain saya pasang foto. Lalu saya tercetus Ultraman karena dia adalah lambang dari pahlawan. Gitu Mbak. Ya. Tadi kan juga Pak Jamaluddin kan menyebutkan kalau misalkan untuk memakai baju Ultraman ini kan untuk membasmi kejahatan nih. Ya. Betul kan ya? Betul ya? Ya betul. Jadi Ultraman ini kan sudah memberi contoh ya, dia melawan monster untuk menjaga bumi dan itu sudah saya lakukan tapi dengan cara yang berbeda. Jadi saya bersama lembaga bantuan hukum saya GJL itu sudah memberikan, saya sendiri sudah memberikan 860 advokasi sosial secara gratis, di mana banyak sekali orang-orang kecil terdolimi yang kita bantu, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Itu salah satu cara saya membasmi kejahatan. Karena apa? Dengan kita bantu orang-orang yang tidak punya, maka hukum ini tidak dikuasai oleh orang-orang, hanya orang-orang yang berduit. Gitu, Mbak. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.